Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Eka Anugrah dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 2A. Di sini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi kelompok 4, 5, dan 6. Kelompok 4 dengan materi judul besar Sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Keujahan sunnah, kaum muslimin telah sepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan dalam urusan syariat atau urusan kepimpinan dan kehakiman, dan ia dinukil kepada kita dengan jalur periwayatan yang sahih, maka ia menjadi hujah bagi kaum muslimin dan menjadi sumber syariat, yang mana para mujahid menyimpulkan darinya berbagai hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Banyak perkara yang menunjukkan kehujahan sunnah, diantaranya adalah 1. Nas-nas dalam Al-Quran. Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya dalam Al-Quran Al-Ash ayat 7, dalam Al-Quran An-Nisa 59, dalam Al-Quran An-Nur ayat 63, dan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 80, yang artinya barang siapa yang menaati Rasul sesungguhnya ia menaati Allah. Nas-nas di atas menunjukkan isyarat yang jelas bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya pada perkara yang beliau tetapkan, dan bahwasanya sunnah adalah sumber hukum untuk tingkah laku para mukallaf atau hamba. 2. Amal para sahabat. Para sahabat pada masa hidupnya Rasulullah senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Mereka tidak membedakan antara hukum yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran Al-Karim dan hukum yang bersumber dari Rasulullah dalam Al-Quran An-Najm ayat 3-4. Dan 3. Melaksanakan perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim telah banyak disebutkan nas-nas yang bersifat global yang mana nas-nas tersebut mengandung perintah Allah kepada manusia. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan tata cara dalam melaksanakan perintah tersebut seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam Al-Quran An-Nur ayat 56, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan An-Nahl ayat 44, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dengan ini maka dapat ditetapkan bahwa sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih yang bersangkutan dengan tasri menjadi hujah yang wajib diikuti. Jika wajib mengikuti Rasulullah dikarenakan beliau sebagai seorang utusan, maka wajib pula mengikuti seluruh hukum yang sahih yang bersumber dari beliau, baik hukum yang menjelaskan hukum lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran, maupun yang merupakan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, karena semua itu bersumber dari Sang Mashum yang telah Allah berikan kepadanya kewenangan dalam menjelaskan dan menyampaikannya. Selanjutnya, hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum-hukum yang tergantung di dalamnya. Yang pertama, hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas, seperti mewajibkan zakat, solat, haji, mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi, perzinaan, minuman keras, memakan bangkai, daging babi, begitu juga penjelasan tentang pokok-pokok halal dan haram. 2. Hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global, kemudian Rasulullah SAW merincikan melalui sunnah qauliyah atau perkataan, dan amaliyah atau perbuatan, seperti rincian waktu-waktu sholat, jumlah rakaatnya, dan jumlah semua hukum yang berkaitan dengannya. Begitu juga qadar dalam berzakat, waktu pengeluarannya, dan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga hukum seputar puasa, tata cara ibadah haji, penyembelihan hewan, berburu, jenis-jenis hewan yang boleh dimakan maupun yang diharamkan. Terdapat dalam An-Nahl ayat 44. Dan kami turun kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa telah diturunkan kepada mereka.
Yang ketiga, hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sendiri pada permasalahan yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam kitabnya diakui bahwa di dalam syariat ini ada sejumlah hukum atau aturan yang tidak ditetapkan kecuali melalui sunnah saja. Selanjutnya, mutawatir dan ahad. Dari segi sanad, hadis dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu al-mutawatir dan al-had. Al-mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta, melalui dari awal hingga akhir sanad, dan mereka semua bersandar kepada pancara indera. Al-mutawatir menginformasikan ilmu yang sangat penting. Tidaklah seorang pun mengetahui sebuah periwayatan yang memenuhi syarat mutawatir, melainkan ia mendapatkan rasa yakin pada dirinya atas kesabahannya serta kebenaran apa yang dikandung olehnya. Al-mutawatir sendiri terbagi menjadi mutawatir lafzi dan maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang memenuhi persyaratan mutawatir dengan disertai kesepakatan para perawi dalam lafal tentang satu kejadian. Sementara mutawatir maknawi adalah sekelompok perawi yang meriwayatkan berbagai macam kejadian yang mereka temukan, dan kejadian tersebut memiliki inti yang sama, di mana mustahil kemungkinan terjadi kesepakatan mereka semua atas kedustaan pada apa yang mereka riwayatkan. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis tentang haud, membasuh di atas kedua sandal saat berwudu, mengangkat kedua tangan dalam sholat, hadis yang tentang diturunkan Al-Quran dengan 7 huruf, hadis hadis yang lainnya. 2. Al-had. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir dan ia dikategorikan menjadi masyhur, ajiz atau gharib. Pengertian masyhur, menurut para ahli hadis ada hadis yang memiliki jalur lebih dari 2 dan tidak mencapai jalur yang dimiliki oleh mutawatir. Para ahli fikih menamakannya adalah al-mustafid karena ketenarannya adalah mustafid diambil dari istilah akhir meluap. Sementara kalangan Hanafiyah mengkhususkan istilah al-masyhur untuk hadis yang aslinya ahad tetapi mutawatir pada kurun kedua dan ketiga. Seperti hadis, mereka mengategorikan hadis ini sebagai hadis mutawatir dan ahad. 2. Hadis ajiz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada salah satu tingkatan dari sekian tingkatan sanad, di mana perawi atau pada suatu tingkatan tidak kurang dari 2 orang walaupun pada sebagian tingkatan jumlah perawinya lebih dari 2 orang. Ia dinamakan ajiz karena ia kuat. Ia kuat karena adanya jalur yang lain yang ikut meriwayatkannya. Selanjutnya gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja pada seluruh tingkatan sanad. Contoh adalah hadis yang melarang menjual dan menghibahkan wala. Selanjutnya sunnah yang qats dan zanni. Sunnah yang mutawatir sebenarnya pasti dari Rasulullah karena mutawatir memberikan kepastian akan benarnya suatu khabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada suatu yang pasti apabila ia tidak mengandung makna lain, dan terkadang juga tidak mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila mengandung makna lebih dari satu. Sementara sunnah yang ahad sumbernya belum pasti dari Rasulullah karena sanadnya tidak memberikan kepastian akan benarnya suatu khabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada suatu yang pasti apabila nasnya tidak mengandung takwil, dan terkadang juga tidak mengarah kepada suatu yang pasti apabila nasnya kemungkinan tidak ditakwil. Perbandingannya, jika kita bandingkan antara Al-Quran dan Sunnah dari segi qad dan zanni, maka jelas bagi kita bahwa seluruh isi Al-Quran memiliki sumber yang pasti. Di antara isinya adalah ada yang indikasinya mengarah kepada sesuatu yang pasti dan ada pula indikasi tidak mengarah kepada sesuatu yang pasti. Keujian sunnah yang sahih, baik mutawatir ataupun ahad. Sunnah mutawatir ataupun sunnah ahad yang sahih yang memenuhi syarat adalah ketelitian adalah hafalan, sanad yang bersambung, dan selamat dari syadz serta kecacatan.
yang menjadi argumen yang wajib diikuti dan diamalkan. Adapun sunnah yang mutawatir perkara jelas karena memiliki sumber yang pasti dari Rasulullah. Adapun sunnah yang ahad walaupun sumbernya belum pasti dari Rasulullah, tetapi ketidakpastian ini menjadi dominan berkat syarat-syarat yang terpenuhi pada para perawi seperti Al-Hadalah dan ketelitian dalam hafalan. Keunggulan dimiliki oleh sesuatu yang belum pasti ini cukup menjadi dasar akan wajibnya beramal dengannya. Sementara kebanyakan hukum itu terdiri di atas perkiraan yang unggul dan jika semua hukum amalia dalilnya harus pasti, maka itu sulit terwujud dan bahkan manusia akan berada dalam. Baiklah, saya lanjutkan materi kelompok 5 dengan judul perhatian ulama terhadap tahrif hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkap statusnya. Yang pertama, hadis-hadis mansur atau maudu, palsu yang menyebarkan di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama di berbagai masa yang memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajatnya dan mengategorikan yang doib, palsu atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali walaupun tersebar di lisan-lisan masyarakat. Dan sebagian dari mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis maudhu saja. Kitab-kitab terpenting memperhatikan hal tersebut. Yang pertama itu Al-Maqasid Al-Hasanah, Ad-Dur Mutatsirah, dan Tamsin At-Thayyib, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Para ulama juga memberikan perhatian terhadap kitab-kitab musalah hadis dan kitab-kitab rijal atau para perawi hadis, jar dan ta'dil yang disertai dengan standar-standar yang menentukan kesahihan sanad maupun matan. Mereka berbicara mengenai syarat-syarat yang diterima seseorang perawi dari sisi adalah dan ketelitian serta berbicara mengenal jar dan ta'dil, lafal-lafal yang digunakan pada keduanya dan tingkatannya. Akhirnya ditulis kitab-kitab yang berbicara mengenai profil para perawi hadis agar dapat dibedakan antara perawi yang kuat dan perawi yang lemah, disertai perawi yang jujur dan yang berdusta, dengan tujuan untuk menjaga sunnah. Metode penulisan kitab-kitab tersebut bermacam-macam dari segi umum yang khususnya. 100 MB. Yang kedua, materi awal pembekuan sunnah pada zaman Rasulullah. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal menulis dan membaca. Namun mereka yang merupakan pusat perdagangan menjadi saksi atas keberadaan sebagian orang yang bisa menulis dan membaca pada saat sebelum diutusnya Nabi. Meskipun sebagian sejarah mencatat bahwa jumlah mereka hanyalah belasan orang. Sebagaimana di Madinah juga terdapat segelintir orang yang bisa menulis dan membaca. Inilah maksud dari istilah yang sering diungkap dalam menyifati orang Arab, bahkan mereka adalah kaum Umayyin. Banyak riwayat menerangkan bahwa penduduk Mekah yang ahli menulis jumlahnya lebih banyak daripada penduduk Madinah. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Rasulullah terhadap penduduk Mekah yang menjadi tawanan pasca Perang Badar, di mana beliau memberikan pilihan kepada mereka untuk menebus dari mereka masing-masing dengan mengajarkan membaca dan menulis kepada 10 anak Madinah. Pada saat Rasulullah masih hidup, para penulis wahyu yang berjumlah sekitar 40 orang, mayoritas mereka adalah penduduk asli Mekah. Sebagaimana telah disebutkan nama-nama mereka oleh pengarang kitab Al-Tarib, Al-Tarotib, Al-Idrasiyah. Bahkan Imam Al-Baladzuri di dalam karangannya yang berjudul Futu Al-Buldan menyebutkan ada beberapa wanita yang pandai menulis. Di antara mereka adalah Ummul Mukminin Hafsah, Ummu Kulsum binti Qubbah Asy-Syaffa binti Abdullah Al-Quraisyah, Aisyah bin Sa'ad, dan Karamah bin Miqdad. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa orang-orang Ansor yang ikut berbayat mengirim pesan kepada Rasulullah. Pada saat beliau masih tinggal di Mekah, utusan kepada kami seorang yang memahamkan kepada kami ilmu agama dan mengajarkan kami Al-Quran. Lalu Rasulullah pun mengutus kepada mereka Mus'ab bin Umair, dan ia pun membacakan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkannya. 100. Jadi Hadis MB itu 100 Hadis di atas
Janganlah kalian menulis dariku. Barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah menghapuskannya. Dan sampaikanlah dariku dan tidak ada dosa. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempat duduk di neraka. Hadis di atas ada hadis sahih yang menjelaskan larangan terhadap penuliskan hadis. Imam An-Nawawi berkata dalam menjelaskan hadis tersebut, Al-Qadi berkata, terjadi perbedaan pendapat di antara para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in mengenai hukum menulis ilmu hadis. Banyak dari mereka yang memakruhkan, tetapi mayoritas mereka memperbolehkan. Kemudian muncullah kesepakatan dari para ulama tentang kebolehan menulisnya. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari larangan menulis tersebut. Di antara mereka berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada siapa saja yang hafalan kuat dan dikhawatir akan tergantung pada tulisan jika hadis-hadis tersebut ditulis. Ada juga berpendapat bahwa larangan menulis hadis dihapus oleh hadis-hadis yang memperbolehkannya. Larangan tersebut berlaku pada saat muncul kekhawatiran akan tercampurnya antara hadis dan Al-Quran. Dan di saat kekhawatiran tersebut hilang, maka beliau mengizinkannya. Di saat wahyu mulai banyak yang diturunkan dan dihafalkan oleh banyak sahabat dan di saat tidak ada rasa kekhawatiran bercampuran hadis dengan Al-Quran, maka Rasulullah memberikan izin khusus kepada sebagian sahabat untuk menulis hadis agar tulisan tersebut dapat membantu mereka untuk menambah kekuatan hafalan jika mereka khawatir akan lupa. Ibnu As-Salah berkata, kemudian perbedaan pendapat tersebut selesai dan kaum muslimin bersepakat atas bolehnya menulis hadis. Kalaulah bukan karena penulisan hadis di dalam kitab-kitab, maka niscaya hadis tersebut tidak akan didapatkan pada generasi-generasi terakhir. At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah An-Sahari memiliki syahifah atau lembaran yang di dalamnya terdapat sekumpulan hadis-hadis Rasulullah beserta sunnah-sunnahnya, dan putra beliau meriwayatkan hadis-hadis dari syahifah tersebut. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa syahifah tersebut dahulunya adalah salah satu naskah syahifah milik Abdullah bin Abu Aufa yang dia tulis dengan tangannya sendiri, yang mana pada saat itu setiap orang membaca apa yang dia tulis. Abdullah bin Amru menganggap agung syahifah tersebut sehingga ia berkata, aku tidak suka untuk hidup kecuali karena dua hal, yaitu sodikah dan sodikah. Sodikah adalah lembaran-lembaran yang tertulis pada hadis-hadis dari Rasulullah, sementara wats adalah tanah yang disedekahkan oleh Amru bin As, yang mana dahulu ia mengurus tanah tersebut. Sebagaimana Abu Hurairah, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah yang lebih baik periwayatannya hadisnya dariku selain Abdullah bin Amru, karena ia menulis sedangkan aku tidak menulis. Oleh sebab itu, pengarang kitab Kashf Al-Zumin menamakan dengan syahifah sahihah. Syahifah tersebut tertulis secara sempurna dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dan yang diriwayatkan secara terpisah dalam berbagai bab pada kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab lainnya. Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Isabah dan Ibnu Abdil Bar di dalam kitab Al-Istiab menyebutkan bahwa Rasulullah mengangkat Umar bin Hazm Al-Ansari sebagai pemimpin di wilayah Najran. Beliau menulis untuk Umar sebuah kitab yang mengandung pembahasan hukum bersuci, solat, ganimah, dan bersedekah. Begitu juga kitab mencakup tentang hukum melukai, diat, dan lainnya. Yaitu selanjutnya materi ijtihad Rasulullah. Dakwah Rasulullah SAW bersandar pada mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari kesyirikan, sehingga urusan manusia lurus di atas ibadah murni kepada Allah. Itulah suruhan para rasul pada rangkaian dakwah mereka yang menerangi seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga manusia
Di antara hal penting dalam dakwah tersebut adalah hendaklah kaum mukmin dididik untuk tunduk kepada apa saja yang datang dari Allah serta mengikut jejak Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diriku Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, atau yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Dari nas-nas dari berbagai realita kehidupan Rasulullah telah jelas bahwa kepribadian beliau memiliki dua sisi, yaitu sisi kemanusiaan yang mana sisi ini memperkenalkan bagi beliau untuk melakukan seperti yang diperkenalkan bagi orang-orang yang selain beliau. Kedua, yaitu sisi yang atau surat yang telah diletakkan pada rumah Rasulullah, yang mana para penulis wahyu menyalin tulisan tersebut untuk diri mereka sendiri. Yang selanjutnya materi ijtihad para sahabat pada masa Rasulullah. Rasulullah telah menyetujui Mu'adz atas ijtihad yang ia lakukan pada permasalahan yang tidak dia dapatkan padanya. Nas dari Allah maupun Rasulnya diriwayatkan dari berbagai sahabat Mu'adz. Dari Mu'adz bahwa Rasulullah berkata kepadanya pada saat beliau mengutusnya ke Yaman, apa yang akan engkau perbuat jika engkau memerlukan pemutusan hukum? Dia berkata, aku memutuskannya sesuai hukum yang terdapat dalam kitabullah. Nabi kembali bertanya, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya di dalam kitabullah? Dia menjawab, maka dengan sunnah Rasulullah SAW, Nabi bertanya lagi, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya dalam sunnah Rasulullah? Dia menjawab, aku berijtihad dengan pendapatku dengan sungguh-sungguh. Lalu Nabi memukul dadanya serta berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasulnya kepada sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. 1. Ijtihad yang mereka lakukan saat mereka tidak bersama Nabi. Terdapat beberapa peristiwa yang mana para sahabat melakukan ijtihad padanya. Di saat ketidakhadiran Nabi bersama mereka, kami akan menyebutkan sebagiannya pada poin-poin berikut. Rasulullah berkata kepada para sahabat pada hari perang Ahzab, janganlah ada salah satu dari kalian melaksanakan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Yang ketika Ali berada di Yaman, datang kepadanya 3 orang yang saling memperebutkan seorang anak masing-masing. Dari mereka mengatakan, dia adalah anakku. Lalu Ali bertanya kepada mereka satu persatu, apakah engkau rela jika anak ini menjadi milik orang ini? Tetapi mereka semua tidak merelakannya. Dalam permasalahan di atas, Ali menganggap orang-orang menang dalam undian berposisi sebagai orang yang merusak hak yang orang lain. Ibarat orang yang merusak kepemilikan bersama seorang budak atas 2 orang rekannya. Maka ia wajib memberikan 2/3 dari harga kepada 2 orang rekannya dan menghalangi hak kepemilikan. Anak yang mereka dengan undian sama mereka menghalangi hak kepemilikan budak di antara mereka. Yang C. Riwayat tentang perangkap singa yang terkenal adalah riwayat dari Ali. Diriwayatkan bahwa sekelompok penduduk Yaman mendatangi lubang perangkap untuk singa. Mereka berkerumun dan mendesak di sekitar mulut lubang tersebut. Kemudian salah seorang dari mereka jatuh ke dalam lubang tersebut dan ia menarik orang kedua bersamanya. Kemudian orang kedua tersebut juga menarik orang ketiga, serta orang ketiga menarik orang keempat bersamanya, dan mereka semua pun akhirnya mati karena singa. Imam
Asy-Syaukani berkata, di dalam kitab Nail al-Autar, keputusan yang dikeluarkan oleh Amirul Mukminin dan disetujui oleh Rasulullah telah dijadikan dalil bahwa diat bagi orang yang saling tarik-menarik ke dalam sumur adalah sebagaimana yang telah dilakukan pada riwayat yang telah disebutkan. Dan ia atau diat diambil dari orang-orang yang berkerumun dan saling berdesakan di atas mulut sumur. Kemudian jatah diatnya dibagi sesuai metode yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ijtihad yang mereka lakukan saat Nabi berada di hadapan mereka. Sa'ad bin Mu'az melakukan ijtihad di saat ia menghadapi Bani Quraisy dan beliau berhukum sesuai hasil ijtihad padahal Nabi SAW berada di hadapannya. Dan Nabi SAW pun membenarkan hasil ijtihadnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, sesungguhnya penduduk Quraizah menyetujui hukum yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az. Kemudian Rasulullah mengirimkan surat kepada Sa'ad bin Mu'az dan ia pun mendatangi beliau dengan mengendarai keledai. Dalam riwayat lain disebutkan, pada hari ini engkau telah memutuskan bagi mereka hukum Allah, yang mana penduduk 7 langit juga telah memutuskan dengannya. B. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Ia berkata, telah datang kepada Rasulullah 2 orang saling bermusuhan untuk mencari keputusan hukum. Lalu beliau berkata kepada Amru, selesaikanlah permasalahan mereka berdua, wahai Amru. Maka Amru menjawab, engkau lebih berhak daripada aku untuk melakukannya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda lagi, meskipun begitu, Amru kembali berkata, ada yang aku dapatkan jika aku telah menyelesaikannya. Dan yang C, dalam hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh beberapa perawi, ia berkata, ketika putri Rasulullah SAW wafat, beliau masuk ke tempat kami. Lalu beliau bersabda, mandikanlah ia sebanyak 3 kali, atau 5 kali, atau bahkan lebih jika kalian merasa memerlukannya. Atau menggunakan air dan daun bidara, dan campurkanlah kapur barus pada basuhan terakhir atau sekedar saja. Apabila kalian telah selesai memandikannya, maka beritahulah aku. Lalu beliau memberikan sarungnya kepada kami, seraya berkata, pakailah ini untuknya, yaitu sarung tersebut. Dengan sabda beliau, jika kalian merasakan memerlukannya, beliau mengembalikan perkara ini kepada ijtihad dan pendapat para sahabiah, yaitu urusan menambah jumlah basuhan. C. Ciri-ciri tasri dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, ma'ruf dan mungkar. Syariat Islam bertujuan membangun kehidupan manusia yang ma'ruf dan menjauhkan dari yang mungkar. Oleh karena dakwah Islam berdiri di atas seruan kepada yang ma'ruf, yang mencegah dari sesuatu yang mungkar. Ma'ruf adalah kebenaran yang sesuai dengan fitrah, di mana Allah diciptakan manusia di atasnya, dan kebaikan diakui di dalam Islam. Syariat Islam tidak hanya mencakup dengan menjelaskan sesuatu yang ma'ruf dan merincikan jenis-jenis saja, tetapi ia juga menggariskan prinsip-prinsip hidup yang sempurna bagi manusia disertai upaya untuk prinsip-prinsip hidup yang sempurna bagi manusia disertai upaya untuk meningkatkan akhlak mulia, kualitas hidup. Ma'ruf terbagi kepada beberapa tingkatan, yaitu wajib, ma'dud, mubah. Dan yang kedua, syariat memiliki cakupan yang luas. Hukum taklifi yang berkaitan dengan ma'ruf dan mungkar datang dengan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi akidah dan apa saja yang berkaitan dengannya, perkara-perkara gaib. Ia juga mencakup urusan ibadah beserta tata cara dan rinciannya, mencakup urusan kehidupan rumah tangga. Ia juga mencakup urusan hukum yang meliputi dasar-dasarnya. Ia juga mencakup permasalahan harta, ekonomi, dan administrasi. Yang ketiga, syariat bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah.
Prinsip-prinsip syariat yang membahas seluruh cabang kehidupan manusia dengan berbagai bentuk, menggambarkan kesatuan yang sempurna yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kesatuan ini dinamakan dengan Islam, di mana manusia tidak boleh mengambil sebagian ajarannya saja dengan meninggalkan sebagian lainnya. Karena seluruh sisi syariat ini merupakan unsur-unsur terbentuknya agama Allah. Demikian pula dengan syariat Islam, ia bagaikan pohon yang memiliki ciri-ciri tersebut, di mana akidah adalah bersebagai akar-akarnya, ibadah sebagai batangnya, muamalah sebagai ranting-rantingnya, akhlak sebagai daun-daunnya, sedangkan persaudaraan, kemuliaan, dan surga adalah buah dari itu semua. Yang keempat, nas-nas dalam syariat Islam mencakupi kebutuhan manusia. Yang pertama, qaddi adalah hukum-hukum yang jelas yang pasti yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Hukum ini menjelaskan pokok-pokok halal dan haram serta membahas akidah umum, yang mana kehidupan manusia tegak di atasnya dalam menjalankan agama. Yang B, adapun mustamal adalah mayoritas perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia berbentuk perintah, larangan, dan arahan serta memiliki lebih dari satu makna. Kelompok terakhir yaitu kelompok 6 dengan judul ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, urusan ibadah. Nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syariat solat adalah pada awal diutusan Nabi sebagai Rasul. Sebagaimana yang tersilat di dalam surat Al-Muzammil, ia yang termasuk surat yang pertama kali diturunkan. Terdapat surat Al-Muzammil ayat 1-6. Yang kedua, adapun waktu pelaksanaan solat 5 waktu yang telah disebutkan secara global di dalam firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 17-18. Dan yang ketiga, dasar penetapan syariat yang bersuci adalah di Mekah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mudaththir merupakan surah yang pertama kali diturunkan setelah surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan ayat Mudaththir ayat keempat. Pembersihan merupakan kata yang sifatnya umum yang mencakup bersuci secara lahir maupun batin, sebagaimana yang disebutkan oleh para pakar tafsir. Hal ini merupakan dasar masalah tahara, pakaian, badan, dan tempat. Di antara ayat yang diturunkan di Mekah di dalam Al-Quran ayat Al-Waqiah ayat 79. Yang keempat, sholat Jumat diwajibkan sebelum hijrah, yaitu setelah peristiwa Baiat Aqabah, di mana orang-orang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengutus bersama mereka Mus'ab bin Umair dan memerintahkannya untuk mengajarkan kepada mereka bacaan Al-Quran dan Islam. Kedua, urusan muamalah. 1. Larangan berbuat curang dan dalam takaran dan timbangan, termasuk dalam perkara pertama yang berkaitan dengan muamalah setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Ali bin Usain bin Waqid secara muttasil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah merupakan orang paling buruk dalam takar menakar. Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran Al-Mufaffin ayat 1, yang artinya celaka besarlah bagi orang-orang yang curang. Dan juga terdapat dalam Al-Quran Mutaffifin ayat 2-3, yang artinya itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. 2. Pada tahun keempat setelah hijrah diisyaratkan bagi pemimpin yang adil untuk membagi tanah yang tidak bertuan kepada sebagian rakyat, serta membagi barang tambang dan air selama terdapat kemaslahatan padanya. Adapun membagi dengan pilih kasih tanpa adanya hak dan kemaslahatan sebagaimana yang dilakukan sebagai pemimpin hari ini, itu merupakan kezaliman yang tidak boleh dilakukan.
Yang ketiga, Musaqah dan Muzara disyaratkan pada tahun ke-7 ketika Rasulullah SAW membuat kesepakatan kerja dengan orang Yahudi Khaybar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW membuat kesepakatan kerja dengan penduduk Khaybar dengan memberikan upah dari setengah hasil tanaman yang berupa buah atau tanaman. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan kemudian mereka memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau memperboleh mereka tetap tinggal di sana untuk meneruskan pekerjaan mereka, dengan ketentuan bagi mereka setengah dari hasil buah-buahan yang mereka kerjakan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Kami izinkan kalian menetap dengan ketentuan seperti itu sampai batas waktu yang kami kehendaki." Akhirnya mereka menetap di sana hingga Umar mengusir mereka. Yang ketiga, haramnya menjual qamar, bangkai babi dan patung ditetapkan pada tahun ke-8 Hijriah setelah kota Mekah ditaklukkan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika berada di Mekah pada saat penaklukan kota Mekah. Dan ketiga, urusan kehidupan rumah tangga. Yang pertama, Al-Quran yang diturunkan di Mekah membawa misi untuk menjaga kemaluan. Dari Rasulullah SAW menghapus pernikahan jahiliyah. Islam memotivasi untuk menikah dan melarang dari tabatub. Hukum-hukum seputar nikah diisyaratkan pada awal fase Madinah dan kebanyakan hukum tersebut tercantum di dalam surat An-Nas ayat ke-3 sampai 4. 2. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar setelah hijrah. Mereka saling mewarisi karena persaudaraan tersebut dan bahkan karena keakraban pihak Muhajirin mewarisi dari pihak Ansar, begitu juga sebaliknya. Pada tahun kedua Hijriah turunlah firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72. Dan yang ketiga, Allah menetapkan syariat talak, rujuk, khulu, dan iddah pada tahun ketiga Hijriah, yang mana pada saat itu turun surat At-Talaq dan beberapa ayat tentang talak dan iddah dalam surat Al-Baqarah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW menalak Hafsah, kemudian ia mendatangi keluarganya, lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat At-Talaq ayat 1. Yang keempat, syariat tentang meminta izin dan ijab pertama kali ditetapkan pada tahun ke-5 Hijriah dengan ayat yang mengkhususkan ijab bagi para istri Rasulullah dalam surah Al-Ahzab, dan ia termasuk syariat yang diturunkan sesuai dengan usulan Umar bin Khattab sebagaimana disebutkan di dalam As-Sayyain. Yang dimaksud dengan ayat ijab adalah firman Allah yang terdapat dalam surah Ahzab ayat 53 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan." Yang kelima, ilah disyaratkan juga pada tahun ke-5 Hijriah, di mana turun firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Dengan ayat ini Allah menghapus kebiasaan orang-orang jahiliyah berupa memperpanjang waktu ilah, di mana seorang laki-laki yang pada masa jahiliyah melakukan ilah kepada istrinya dalam waktu setahun atau 2 tahun, sementara Islam menangguhkan ilah hingga menjadi bulan. Setelah tiba 4 bulan, sang suami kembali kepada istrinya walaupun menalaknya. Direwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, waktu ilah pada masa jahiliyah adalah setahun dan 2 tahun. Kemudian Allah membatasinya waktu dengan 4 bulan. Jika yang melakukan ilah di bawah 4 bulan, maka bukan dinamakan dengan ilah. Yang keempat, masalah kejahatan. Yang pertama, syariat rajam memperzinakan atau seorang yang mushan turun pada tahun keempat setelah hijrah, yaitu ketika terjadi peristiwa perzinahan antara
laki Yahudi dan wanita Yahudi. Maka Rasulullah SAW merajam mereka berdua. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa lelaki dan wanita dari kalangan mereka yang telah berzina. Lalu beliau bersabda, hukuman apa yang kalian dapati di dalam kitab pedoman kalian? Mereka menjawab, kami melumuri muka mereka berdua dengan warna hitam hingga mereka merasa hina. Lalu mereka bersabda, kalian telah berdusta, sungguh dalam kitab kalian terdapat hukum rajam. Maka bawalah Taurat kemari dan bacalah jika kalian benar-benar orang yang jujur. Yang kedua, pada tahun keempat yang juga disyaratkan hukuman atas qazaf pada bagian akhir hadis IFK dan padanya turunlah firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 4 sampai 5. Dan yang ketiga, pengharaman arak ditetapkan secara berangsur-angsur hingga pada akhirnya keharamannya ditetapkan secara total. Pengharaman judi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah turun pada tahun ke-6 setelah hijrah, sebagaimana yang tersirat di dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, ada seorang sahabat Ansor membuat makanan dan dia mengundang kami. Kemudian kami meminum khamar hingga kami mabuk. Lalu kami saling membanggakan diri antara orang Ansor dan Quraisy. Orang Ansor berkata, kami lebih utama. Quraisy berkata, kami lebih utama. Tiba-tiba seorang lelaki Ansor mengambil tulang onta dan memukul hidung Sa'ad hingga tulang tersebut pecah dan hidung Sa'ad juga patah. Kemudian turunlah ayat Al-Maidah ayat 90 ayat 90 sampai 91. Yang keempat, hukuman bagi perampok ditetapkan pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, sesungguhnya beberapa orang dari Uki dan Uraina yang berjumlah 8 orang datang kepada Rasulullah, lalu mereka membaiat beliau atas Islam. Beberapa saat kemudian mereka sakit karena tidak terbiasa dengan cuaca kota Madinah. Mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, maukah kalian keluar bersama pengembala onta kami agar kalian mendapat air seni dan susunya? Mereka menjawab, tentu. Yang kelima, penetapan syariat qisas atas jiwa dan anggota badan adalah pada tahun ke-8 Hijriah. Islam menghapuskan kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah yang berupa pembedaan dalam penegakan qisas berdasarkan pangkat dan nasab. Dan Allah memerintahkan keadilan kesetaraan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan perkataan Sa'id bin Zubair mengenai firman Allah. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 123. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Yang kelima urusan jihad dan gerilya atau hubungan antar negara. Yang pertama, syariat izin untuk berperang diturunkan pada tahun pertama setelah hijriah Rasulullah SAW dengan turunnya ayat Al-Quran Al-Hajj ayat ke-39 sampai 41. Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mutasadrak dan Ibnu Abbas yang berkata, ketika Rasulullah SAW keluar dari Mekah, Abu Bakar berkata, keluarkanlah anak-anak mereka, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Niscaya kaum akan binasa. Kemudian Allah menurunkan ayat telah diizinkan berperang. Ketika Abdullah sudah menempuh perjalanan selama 2 hari, ia pun membuka surat dan melihat isinya, dan di dalam terdapat pesan. Apabila engkau telah melihat surat ini, maka berjalan hingga engkau sampai di kebun kurma antara mereka dan Taif, dan intailah musuh di sana, lalu dikabarkan kepada kami informasi tentang mereka. Kemudian Abdullah bin Jasi dan para sahabatnya membawa kafilah dan 2 orang tawanan tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang musyrikin mengatakan kepada kaum muslimin, kalian telah membunuh pada bulan yang diharamkan. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Baqarah
menurunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Yang keempat, perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Pada saat itu turun surah Al-Anfal. Pada tahun kedua Hijriah, hukum-hukum tentang naif, merampasan perang dan pembagian ditetapkan dengan turunnya firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 1 dan juga surat Al-Anfal surah ayat 41. Yang kelima, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, muamalah orang-orang kafir dengan beliau terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok beliau ajak untuk berdamai agar mereka tidak memerangi beliau. Kedua, kelompok yang memerangi beliau dan senantiasa menampakkan permusuhan terhadap beliau. Yang ketiga, kelompok yang mendiamkan beliau, tidak mengajak beliau untuk berdamai dan tidak juga memerangi beliau. Rasulullah SAW bersikap terhadap masing-masing kelompok tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sekutu mereka Abdullah bin Ubay mengajak berbincang kepada Rasulullah untuk membicarakan tentang mereka. Lalu mereka sepakat dengan keputusan Rasulullah. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Bila ada kata ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.